makanya sebelum gue memberanikan diri untuk benar-benar buka kedai burger secara resmi, itu gue pakai proses dulu gitu. Jadi gue survei, terus gue cari supplier, importir yang emang benar-benar sesuai dengan kriteria gue dan budgetnya juga masuk kan. Kayak misalnya gimana sih namanya burger, pastikan orang pertama kali ininya concernnya ke dagingnya gitu. Nah, jadi gue tuh gimana caranya ya biar gue bisa ngebuat patty burger yang juicy gitu. Terus juga dari rotinya, ketebalannya dan apa? Nanti orang megang nggak boleh kegedean, nggak boleh kekecilan. Nah, kayak gitu-gitu tuh gue semua gue pelajarin dan gue bereksperimen beberapa kali sampai akhirnya gue menemukan formulasi yang tepat gitu. Kayak jadi semua apa komponen dari burger kayak roti, daging, sayur, mayones juga gue buat sendiri. Jadi semua tuh buat ngedukung si patty burger yang juicy itu gitu. Mayones bikin sendiri? Iya, gue buat sendiri. Oke, wow. Berarti satu anggapannya gini, itu satu yang kalau misalnya kita makan burgernya, burger root ya, burgernya rootnya Vini itu lu naruh passion lu di situ berarti? Iyalah itu. Jadi kan kerasa bedanya dong. Coba buat yang para penggemar burger root nih. ada fans die hard-nya. Kalau nggak salah itu Indri fans die hard lo kayak gitu. Gue udah apal banget. Kalau Indri nih mau mesen burger gue, dia nggak perlu ngomong, baru nulis, Pin gue mau burger. Oke. 1 big CR, 2 HW, semua gandum, ekstra sayur. Bener kan, Dri? Gue sampai apal. Ekstra sayur. Indri mesen burger apa lalapan, Indri? Iya, jadi nah, kayak gitu. Kalau misalnya orang Indonesia nih, kan kalau sekarang kan istilahnya kalau yang sekarang burger kekinian kan ada istilahnya caramelized onion lah segala macam gitu. Ada yang terusnya pakai apa namanya bahan-bahannya organik lah segala macam. Itu kalau ini isiannya apa? Nentuin pasti kan tadi kan bilangnya coba-coba gitu. Pasti ada coba-cobanya kayak gimana sampai akhirnya ini loh the right formula for my burger root. Nah, itu. Jadi gue udah sempet tuh nyobain pakai caramelized onion tadi itu. Jadi pertama kali gue buka, gue pakai itu. Terus sayurannya tuh gue mix pakai daun mint gitu kan. Gue jadi pengen lah bikin yang agak-agak berbeda. Gitu. Ternyata setelah gue lempar ke selera pasar, tetap mereka maunya original. Jadi Mbak, sayurnya nggak ada cuman salada aja Mbak, saya nggak pakai mintnya ya. Jadi kan gue PR malah ya. Mbak itu bawang satu-satu. Iya. Saya nggak usah pakai bawang kayak gitu. Sementara kita udah bikin kan gitu. Jadi malah banyak terbuang gitu. Jadi ya udah berdasarkan tes market ternyata orang Indonesia ya senengnya ini aja original aja sayur biasa, lettuce, salada sama tomat kayak gitu aja. Pin, nanya dong. Boleh. Pernah rugi nggak? Rugi. Nah, jadi gue ceritain aja dulu ya. Awal gue buka. Jadi tuh di tahun 2020, akhirnya gue memberanikan diri buka tuh. Pertama kali di Adiaksa. Itu kan outlet yang pertama. Alhamdulillah gue udah punya 7 outlet. Insya Allah hari Sabtu besok mau buka yang ke-8 di Jalan Jaksa di Sabang. 8? Sabang di mana? Kebon Sirih, ya. 8, wow. 8 gitu. Oke. Iya, jadi pertama kali buka itu kan sebelum pandemi. Nah, itu alhamdulillah pas gue buka, antusiasnya ini banget, rame gitu kan. Wah, udah deh, sampai-sampai gue pernah ingat, suatu hari gue tuh sampai matiin, gue kan jualan lewat online juga. Sampai GrabFood gue matiin, saking udah kewalahan. Itu pernah kayak begitu. Jadi, sampai sombong ya? Iya, agak sombong gue sedikit ya. Oke. Udah tuh, gue sempet udah 2 bulan berbunga-bunga dong gue. Oh, Masya Allah ya gitu ya. Ternyata pilihan gue tepat. Qadarullah ternyata kan pandemi. Dan bener. Saat itu PSBB benar-benar nggak boleh jualan. Ya nggak? Oke. Udah tuh, udah. Gue mikir lagi dong, wah gila nih, gue baru juga mulai gitu, masa gue harus vakum lagi, ya kan? Iya, benar-benar. Gue mikir gimana ya, gue jualnya gimana? Akhirnya gue mikir lah, kenapa gue nggak bikin paket burger frozen gitu, namanya paket burger from home. Jadi kan saat itu orang masih parno kan, gak mau jajan dari luar, nanti mikirin Gojeknya gimana, ini ya pokoknya masih inilah parno segala macem.
Abangnya nggak pakai masker gitu ya. Nah, iya, belum nanti kan kalau itu disemprot dulu, wah burger gue hancur dong. Disemprot disinfektan ya. Makanya di situ gue mikir, gimana ya caranya ini tetap berjalan. Akhirnya gue membuat paket-paket burger from home gitu kan. Itu alhamdulillah, jadi paket burger from home sampai sekarang masih gue jual, dan itu juga jadi salah satu andalan dari Burger Road kayak gitu. Itu juga berarti anggapannya selain itu, kalau gue ngeliatin ya, selain Vini cari ide baru gitu, ngakalin sesuatu yang dari halangan, itu juga bisa bikin bonding keluarga ya. Bikin burger bareng-bareng ya gitu ya. Nah, betul banget. Itu bisa. Dan jadi kirim-kirim gift juga orang kan, kalau ada yang sakit, ada acara apa-apa, nah itu pasti banyak juga pada pakainya ini burger. Buat goodie bag juga sering banget kalau ada ulang tahun atau goodie apa. Bag, oke. Unik ya, goodie bag biasanya kan ya ciki-cikian gitu ya, nggak boleh sebut mereknya. Nggak boleh nyebut merek kecuali mereknya Burger Road. Oke. Makanan snack, makanan ringan banget gitu ya, yang penuh dengan MSG tersebut. Gantinya adalah frozen burger. Yes, banyak itu, alhamdulillah gitu kan, dan sampai sekarang juga masih banyak, masih ada yang pesan, masih banyak permintaan kayak gitu. Oke, cool. Berarti ya, kalau misalnya gue jadi kepikiran nih, maksudnya kan kayak kalau film-film bule gitu ya, weekend mereka bikin piknik, barbekyuan, terusnya bikin burger gitu. Itu iya benar, itu terjadi emang. Dan malah juga ada kayak misalkan acara anak-anak TK atau apa, nah itu mereka masak burger gitu, praktek. Oh iya benar. Jadi emang sebenarnya kalau bisnis kayak gini ya, menurut pengalaman gue, kita emang harus kreatif sih, dan mau belajar terus gitu. Jadi apalagi ya, kayak sekarang nih, gue baru aja ngeluarin namanya Care Package Burger Road. Apa itu? Jadi buat ngirim-ngirim ke teman-teman yang lagi isoman, jadi gue buatin paket burger, pakai susu beruang atau gimana lah, seperti itu gitu. Wow. Oke. Kenyang banget berarti dia udah makan burger, minumnya susu beruang ya. Iya. Tadi gue mau ngirimin lu pakai susu sih. Tambah agak montok ya. Oke. Jadi kayak gitu. Nah, itu kan kalau misalnya Vini kepikiran bikin hampers, goodie bag segala macam. Ada hubungannya nggak waktu pas tadi kan Vini nyebutin sempat kuliah S2, ada hubungannya nggak tuh? Dapat ilmu dari situ atau gimana? Iya pasti, alhamdulillah ya. Jadi kan nggak ada yang sia-sia sih kalau gue bilang ya. Walaupun ujung-ujungnya gue jadi penjual burger, tapi maksudnya ilmu yang gue pelajarin tuh ya berguna banget. Kita kan pas kuliah diajar berpikir cepat, ya kan. Terus menyelesaikan masalah dengan cepat. Nah itu semua benar-benar gue terapin gitu selama gue berwirausaha ini kayak gitu. Nah, tadi Vini kan bilang mulainya di tahun awal sebelum pandemi. Yes. Tapi pandemi bisa bikin sampai hampir 8 outlet. Itu ceritanya gimana, Vin? Orang kan anggapnya kalau udah bangkrut gitu loh. Itu bener, alhamdulillah gimana? Itu juga ya alhamdulillah ya semua berkat izin Allah gitu kan. Tapi ya itu tadi, karena kalau menurut gue ya, kita kalau mau berwirausaha kita harus percaya diri dengan produk yang kita jual gitu. Jadi gue ya karena ini produk gue jadi pede dong. Yang buat juga gue tahu ini produk dibuat, diolahnya tanpa MSG, tanpa penyedap, tanpa pengawet, semua bahan-bahan fresh. Jadi ya sebenarnya sih dari mulut ke mulut, dan kebanyakan franchisee gue itu adalah langganan Burger Road. Kayak gitu. Jadi mereka, gue suka nih, emang bisa ya franchise gini. Berawal dari situ sih. Nah, berarti itu juga lu juga open untuk franchise ya? Iya, mungkin lo mau gitu, tapi jangan daerah Cinere, soalnya itu udah ada. Gue buka khusus Puri Cinere aja gue buka ya gitu. Yang beli gue juga, yang jual gue gitu. Kalau misalkan Vini misalnya mau franchise gitu, kontak ke siapa? Apa langsung ke lu atau gimana? Ke gue bisa. Nanti ada harga khusus lah buat anak-anak 9. Buat teman-teman nih yang baru join nih, kalau teman-teman mau
mau bambu apus udah belum nih? Udah ada daerah situ belum, Vin? Bambu apus belum ada. Belum, PMP. Ayo nanti japri aja ke Vini, siapa tahu. Iya, kita sama-sama inilah berkembang bareng ya nggak? Benar. Iya. Apalagi kan kalau istilahnya kan kalau makanan itu nggak ada matinya ya, orang pasti tetap butuh makan gitu. Betul. Dan anak-anak juga sekarang kan anggapannya mungkin kalau yang buat para orang tua yang anaknya mulai PTM gitu kan, pagi-pagi gitu kan harus nyiapin makanan apa, sarapan apa buat ini, tinggal kasih tau Vin, gue pesen yang frozen aja gitu, buat seminggu 5 hari pesennya 5 paket gitu kan. Jadi benar, itu banyak banget emang kayak begitu. Ini anak-anak 34 nih gara-gara acara kemarin, Masya Allah, pesenan tiap hari banyak banget tuh dari teman-teman kita semua. Luar biasa. Alhamdulillah. Nah, kalau misalkan contoh, kan ini burger, terusnya anggapannya ini buat khalayak ramai gitu loh. Sedangkan sekarang trennya adalah orang mau bikin premium burger. Lu kenapa nggak kasih tuh? Nah, jadi sesuai dengan nama gue, Burger Road, ya kan. Jadi emang gue dari awal udah ini target market gue ya udah burger jalanan gitu, burger jalanan tapi rasanya bukan rasa jalanan. Ya mungkin nanti insya Allah nextnya gue akan ada khusus misalnya berkembang jadi resto, tapi gue mungkin nggak pakai namanya Burger Road, mungkin Burger Road Premium atau apalah gitu. Jadi emang ini juga selama pandemi ini emang niat gue juga dengan membuka franchise dengan biaya yang nggak terlalu mahal gitu, lu bisa bikin usaha kayak gitu. Oke. Oh berarti nanti ada kayak Burger Road Reserve-nya ya, kayak Starbucks kan ada Burger Road Reserve ya. Iya, doain aja, mungkin lo mau investasi juga bisa kok gue terima. Sausnya pakai saus truffle gitu kan. Iya. Gitu. Kalau sekarang kan karena masih konsepnya jalanan ya udah, jadi gue menu-menunya standar seperti itu. Tapi emang sih daging yang burger tuh juicy gitu loh, dengan harga segitu, tapi rasanya tuh sama kayak yang harga premium gitu. Iya benar, itu juga kan untuk dapetin daging kayak gitu gue berapa kali bereksperimen dan juga gue akhirnya dapat supplier yang memang terbaik ya menurut gue gitu. Dari segi kualitas, dari fresh segala macam. Udah banyak itu yang nawarin juga banyak harga di bawah supplier gue, tapi nggak seperti itu. Gue juga nggak berani kan. Ya, gitu. Cuman ini murah gini, tapi gue nggak bisa ngehasilin yang terbaik kayak gitu. Nah, kalau misalkan lo franchise, sedangkan kan anggapannya kan kata orang misalkan gue langganan ketoprak nih, kalau teman-teman di komplek AL Pangkalan Jati itu ada tukang ketoprak di dekat Masjid Imam Bonjol. Orangnya ganti orang yang jualan, yang dagang ganti. Katanya kan adukan keringatnya beda gitu. Nah, kalau franchise tuh nanti lu nggak takut ini rasanya beda atau segala macam? Nah, gini, jadi Indri lupa bayar lagi. Oh iya, Indri suka, emang dia nggak apa-apa lah, udah langganan. Bayarnya tahunan ya? Kalau gue ini nerapinnya kayak gini, jadi kalau ada yang mau franchise sama gue, yang gue training itu adalah si franchisee-nya, bukan karyawannya. Jadi suatu saat karyawan lu ganti, lu udah jago, gitu. Jadi selama training kan ada trainingnya dulu nanti. Jadi gue training sesuai dengan standar kita, nih rasanya kayak begini, terus SOP-nya juga begini, itu harus sama semua. Gitu. Dan gue nggak mau, jadi misalnya yang franchise cuman karyawan gue aja yang di training ya, nah gue nggak mau kayak gitu. Lu juga harus involve gitu, harus terjun, lu harus tahu gimana caranya. Nanti kan kalau karyawan gonta-ganti, tapi lu tetap tahu gitu. Lu nggak takut yang akhirnya franchise-nya lo ribet lah, gue nggak jadi gitu? Enggak, gue nggak mau kayak gitu. Jadi gue emang kalau lu mau franchise sama gue ya kita sama-sama mau berkembang bareng. Jadi bukan yang cuman udah jebret gue bayar udahlah gue serahin sama karyawan gue. Nah kayak gitu tuh nggak akan berkembang. Kalau kita bisnis kita benar-benar harus terjun langsung. Itu kayak itu ya, ini konsepnya McD ya, waktu dulu ya, waktu pas McD pertama kali masuk ke Indonesia, yang franchise-nya juga di training mulai dari bersihin toilet sampai akhirnya. Iya, benar emang kayak gitu. Oke. Nah, kalau misalkan kira-kira minimal modal berapa sih Vin untuk jadi franchise itu?
Modalnya kalau misalkan yang standar ya, standar kayak yang di Adiaksa dan lain-lain itu mulai 13.500.000. Itu udah pakai biaya training, udah sama bahan-bahan, udah ada voucher untuk penjualan pertama sejumlah 1 juta. Jadi ibaratnya lu udah tinggal duduk manis aja lo, gitu kan. Hanya 13.500.000 gitu ya? Iya. Tuh ada yang teman-teman. Tuh kata Helen guyup mau 10. Ya boleh. Iya, daerah Cinere sekitarnya ya. Satu RT, tiap RT gue pasangin. Oke teman-teman, hanya 13.500.000 udah dapat paket standar. Ini nih, kayak lagi apa di TV apa tuh. Kalau ini kita ikutin ini teman-teman hubungi nomor di bawah ini. 13.500.000 udah pakai standar, udah termasuk training, udah dapat voucher 1 juta gitu ya. Udah semua deh, griddle apa-apa udah ibaratnya paling hanya barang-barang keperluan pribadi yang nambah ya. Griddle itu bukan mahal. Oh iya, makanya kan gue bilang, gue dari harga juga kan gue gimana caranya nggak memberatkan yang mau punya usaha tapi modalnya nggak banyak, ya udah gitu. Yang penting kita jalan, kita mau sama-sama berkembang, ngembangin Burger Road, insya Allah nanti kedepannya tambah maju kayak gitu. Wow, gokil nih, gokil ini. Barang karena yang gue tahu griddle itu kalau grillnya itu kan pertama harus besi iron cast kan. Yes, ya. Yeah. Dan itu even panci yang biasa aja, yang flat iron aja itu mahal, hampir sejutaan gitu loh. Iya. Oke. That's cool. Ini baru nih. Kayaknya menarik. Daerah mana nih ya? Kira-kira langsung gue mikir daerah mana ya nih gitu ya. Oke, yang belum ada di daerah mana ya? Yang lo incer tapi lo enggak. Cibubur bakal ada loh sebentar lagi loh. Tapi kan Cibubur kan luas banget. Iya. Cibubur pengen ngaku Jakarta Timur bisa, pengen ngaku Bekasi juga bisa ya kan. Yang pengen ngaku mana lagi tuh Bogor juga bisa kan, Cibubur gede banget. Iya, kalau sebenarnya kayak Bekasi, Cibubur, Bogor itu lebih dari satu nggak ada masalah gitu kan. Betul. Ini kan gue juga ada Lebak Bulus sama Pondok Labu. Sebenarnya kan deketan, tapi emang target marketnya beda gitu. Benar. Cinere ada sebelah mana? Yang Cinere deket Limo sebelah udah ada belum? Cinere belum ada. Ya paling masuknya itu Pondok Labu. Pondok Labu ya. Orang tapi kalau sana yang Cinere gitu mikirnya ongkirnya ke Pondok Labu lumayan di atas 6.000. Biasanya cancel ya kalau di atas 6.000 ya. Buat yang biasanya kalau ya Bu. Banyak juga loh yang pernah ada yang mesen ke Bali pakai Paxel itu ongkirnya 77.000 dan dia mau. Iya. Oke. Di Bali padahal udah ada Susach, udah ada. Iya. Tapi dia tiap beli burger pasti ngubungin gue. Gue sampai nggak enak kan nih, bener nih. Ongkirnya segini, ya nggak apa-apa Mbak. Kayak gitu. Bali loh ya. Oke. Nah, kalau misalkan contoh, buat teman-teman ini pasti ada yang dari luar kota juga kan. Bekasi sih ya di luar kota juga sih gitu, tapi maksudnya yang luar kota beda provinsi, beda provinsi, Bekasi pun juga beda provinsi. Oke, saya lebih ini lagi di atas 100 km dari Jakarta gitu ya. Misalkan ada di sini ada Busita sekalian. Mungkin kalau Busita mau buka di Bandung di daerah Jalan Gagak gitu ya. Di situ juga banyak kos-kosan kan ya Busita. Mungkin hanya dengan 13.500.000 Busita bisa mendapatkan paket franchise yang basic gitu. Mungkin kalau yang untuk upgrade-nya lebih gede lagi juga mungkin nanti ada harga khusus seperti itu. Benar. Nah, Vin, kalau misalkan nih contoh. Kalau misalkan lo pengen disuruh ngulang lagi nih. Kira-kira lo pengen ganti usaha nggak? Enggak sih, alhamdulillah. Karena kan nggak mungkin juga gue suruh ngulang lagi kan. Maksudnya ngulang laginya apa nih? Misalnya contoh, ada pakai mesin waktu Doraemon gitu. Enggak sih gue. Alhamdulillah kita kan harus banyak bersyukur dengan yang udah kita dapetin. Jadi ya udahlah. Ini kan alhamdulillah pelan-pelan udah mulai berkembang. Jadi sekarang tetap gue setiap hari pasti gue belajar gitu. Nih buat Eni Afriani. Ini langganan Burger Road. Dia selalu pesen pakai Paxel di Semarang atau Surabaya. Oke. Semarang sama Surabaya jauh loh.
Dia kadang-kadang di Surabaya, kadang-kadang di Semarang. Wih, luar biasa nih. Pokoknya lewatnya Pantura semua lurus gitu dari Semarang lurus gitu. Itu kalau untuk franchise gimana? Kalau untuk franchise pengirimannya gimana? Nah ya, memang gue kan belum berani ya kalau untuk franchise di luar kota. Ini masih harus gue pelajarin dulu karena kan supply semua chain-nya komponennya kan semuanya kan ini sensitif kan, daging, keju, kan roti, itu nanti gue pelajarin lagi untuk luar kota. Itu banyak banget yang nge-DM gue sampai di Papua, terus Kalimantan, aduh pokoknya banyak, alhamdulillah pada nanyain gimana gitu kalau saya mau join franchise gitu. Dan saat ini sih gue juga masih open franchise-nya emang masih ke lingkungan gue dulu gitu. Oke. Karena buat jaga kualitasnya itu juga ya. Mulai dari roti. Karena kalau misalnya roti kalau agak kelamaan kan udah mulai agak-agak gimana gitu ya, udah nggak montok lagi gitu. Emang di sini kan kuncinya kita ini penyimpanan itu paling penting. Oke. Ada storage, ada supply chain. Oke. Oke, mungkin buat teman-teman yang punya usaha untuk logistik, mungkin bisa sharing sama Bu Vini nih. Iya, boleh. Gimana caranya ngatur supply chain antara dari outlet satu ke outlet yang lain, gimana dengan peredaran. Jadi nggak cuma gue mau butuh franchise nih, gue mau buka di daerah Bojongkoneng gitu. Tapi bawanya gimana gitu kan, pasti juga teman-teman juga harus pikirin itu kualitasnya. Betul banget. Nah, kalau misalkan Vini nih, misalnya sekarang nih, berarti outlet pusatnya berarti di Adiaksa? Di Adiaksa, flat store-nya. Oke. Nah, itu kalau misalnya contoh misalnya untuk outlet yang dari yang ke-7 daerah lain itu semuanya di-pooling dari situ dibawa ke sana semua. Atau gimana? Jadi gue ngasih 2 option, mau lu ambil di Adiaksa apa gue antar. Ada biaya antarnya gitu. Oke. Jadi untuk operasional lo udah terjaga dengan dari situnya ya. Iya. Oke. Jadi mungkin Mas Adit, beli Adit gimana kalau misalnya bukan beli, kalau misalnya Gusti itu berarti itu teman gue Adit mah, gue dulu satu band sama dia. Adit. Wi Adit apa kabar Wi Adit? IGN nggak pura-pura nggak denger nih. Mungkin bisa jadi outletnya di mana di driving range gitu kan sambil. Oh iya, waktu itu ada sih nih tapi belum gue follow up di Cipayung katanya di driving range mau buka di situ. Oke, Cipayung oke. Cipayung loh, yang daerah Cipayung, Cibubur, ayo siap-siap. Nanti Burgerot akan hadir di situ. Teman-teman udah nggak usah khawatir lagi. Aduh, ongkirnya mahal di atas 20.000 nih. Kalau seandainya pakai Gojek, nggak usah khawatir. Bentar lagi akan sampai nanti outlet ke-20 pasti nanti akan hadir segera. Amin. Gitu kan. Nah, kalau misalnya kepikiran, ini kan outletnya kalau aku lihat yang di Pondok Labu yang di depan Aneka Buana itu ya. Itu kan mungil banget ya. Iya. Kalau misalnya boleh sharing nggak, misalnya contohnya orang yang pikiran pengen buka outlet, omsetnya berapa sih sehari? Boleh nggak? Boleh nanya boleh. Gitu. Oke. Boleh banget. Sehari apa sebulan? Sehari ya. Sehari. Kalau sebelum pandemi sih ya, itu tuh kita bisa jual di luar paket bisa 70 pieces sehari. Oke. Di luar paket. Nah, cuman berhubung lagi pandemi, otomatis kan pasti penjualan turun. Betul. Makanya ada paket BFH itu untuk ngedongkrak penjualan. Setelah pandemi paling ya 50 gitu, udah alhamdulillah. 50 banyak loh itu. Iya. Gitu. Wow. Teman-teman, potensi bisnis loh. 50 pieces loh per hari gitu. Iya, belum ditambah paket-paket itu ya. Sama gue juga kan manfaatin jualan di Tokped kayak gitu, di Shopee. Kalau sebulan itu kalau yang punya franchise lo gitu, kira-kira mereka bisa dapat berapa kira-kira? Boleh tahu nggak potensinya? Misalnya gue berarti kan kalau misalnya gue invest 13.500.000, kira-kira akan balik modal dalam berapa bulan itu udah hitungannya kayak gimana? Sebulan sih kalau misalkan dihitung per hari, gue kan kemarin hitungannya itu ya hitungan pandemi ya, sebelum pandemi ya, jadi diasumsiin 60 pieces sehari gitu tuh bisa 9 jutaan lah bersihnya kayak gitu per bulan. Jualan burger doang loh? Iya. 2 kali UMR Jakarta loh? Iya. Tapi harus rajin ya. Iya. Nanti gue share deh tips-tipsnya nanti terakhir. Kan ada yang mikir gini, Vin, anggapannya, gue ngapain sih
panas-panasan, apalagi malu pinggir jalan jualan burger gitu. Tapi kalau tahu itu bersihnya segitu, mungkin iya, ya kan kita pikiran juga loh. iya, pasti kan kita juga nyari karyawan juga kan gitu kan. Nah, itu udah di pendapatan segitu tuh udah di luar gaji karyawan, sewa tempat gitu. Berarti dapatnya lebih gede lagi dong. Iya. Kalau seandainya tempatnya bisa Iya, dapetin yang oke. Nah, itu tuh tempat juga ngaruh banget. Jadi kalau misalkan emang lu pengen ini ya, pengen rame, lu tuh cari tempat yang memang sudah ada captive marketnya gitu. Kayak yang di Aneka Buana kan, depan Aneka Buana itu emang dikelilingin sama tempat makan. Orang Ya kan? jajan semua situ, benar. Orang jajan semua itu di situ tuh. Terus yang di warung Solo Kemang juga, itu emang orang ke situ emang buat makan gitu. Kalau bisa emang cari yang udah ada ini captive marketnya, jadi udah berjalan lah, atmosfer kulinernya tuh udah ada gitu. Oke. Jadi kalau seandainya orang mikir, kalau misalnya gimana, kalau misalnya depan rumah gua gitu buka boleh-boleh aja gitu. Tapi Iya, benar. apakah market sekitarnya juga memang ada apa enggak Ya, kayak gitu? betul. Walaupun udah ditambah GoFood, GrabFood gitu, tapi tetap ya kita harus mikirin juga lokasinya yang tepat di mana. Gitu. Karena yang orang walk-in juga pasti juga banyak ya. Iya, banyak. Oke. Nah, ini mumpung ada Mas Maulana Hadi, mungkin kira-kira kalau dari bank nih mungkin bisa menyalurkan KUR gitu ya, kredit usaha rakyat ya. Jadi buat teman-teman siapa tahu kan, karena sekarang kalau nggak salah pemerintah juga ngeluarin KUR-nya juga lumayan bunganya lebih murah, murah banget dalam setahun cuma 6% gitu kan. Jadi kalau seandainya memang teman-teman memang pengen buka wirausaha gitu ya, ini udah ada Jeng Vini di sini gitu menyediakan paket franchise, plus juga bank juga memang pemerintah juga lagi menggiatkan UKM, kalau kenapa enggak gitu. Jangan malu, apalagi omsetnya tadi lumayan, bersihnya segitu gitu. Itu kan lumayan 2 kali UMR daripada teman-teman mungkin ya buat tambah-tambah gitu kan. Tapi ingat kata Vini bilang yang diajarin adalah yang ngambil franchise-nya, bukan karyawannya. Karena karyawan boleh ganti-ganti, tapi lu harus paham tentang bisnisnya gitu ya. Betul banget, benar banget. Thank you. Buat teman-teman di sini yang mau nanya, ada silakan loh. Kalau ada yang mau nanya sama Vini. Ayo, kalau ada yang mau nanya, tadi ini Eni ya, luar kota gimana pengiriman? Ya itu nanti gue pelajarin dulu ya Eni ya, untuk kalau franchise di luar kota kayak apa. Nanti aku japri. Ya. Itu mungkin gue mau share tips wirausaha, boleh nggak? Boleh banget ya. Nah, ini dia. Pas ini teman-teman juga nih. Teman-teman ini ingat jangan lupa ini gue record juga kok. Jadi teman-teman juga bisa dengerin. Oke, silakan Vin. Iya, jadi kalau kita mau terjun gitu kan, berwirausaha, yang pertama lu harus percaya diri dengan produk yang lu jual ya. Tentunya dengan yang tadi udah gue jelasin kan, lu harus memberikan yang terbaik, terus cari supplier, cari importir gitu. Terus lu juga harus melihat segmen pasar. Kira-kira kalau gue jual produk ini ada nggak yang beli? Nah, kayak gitu. Jadi udah tuh, kalau lu udah nentuin produk lo apa, lo mulai mikirin brand lo gitu kan. Sebenarnya kalau brand sih itu terserah masing-masing, tapi ya tetap harus menyesuaikan. Misalnya kayak gue kan makanan western kan, gak mungkin kan gue jual pakai namanya misalnya burger Neng Pini atau apa gitu kan. Jadi itu juga lo harus menyesuaikan gitu antara nama brand lo dengan produk yang lo jual gitu. Udah oke, lo udah punya brand, terus lo harus punya brand awareness. Jadi lo harus menciptakan mindset orang-orang, misal kayak gue gitu. Jadi hal pertama yang harus gue tanamin ke orang-orang, kalau lu pengen makan burger, lu ingat Burger Road. Nah, itu aja dulu. Di lingkungan terdekat lu aja dulu, kayak keluarga, ke saudara. Jadi misalnya jualan ayam, gue pengen ayam bakar. Gue langsung otak gue sih ini. Nah, kayak begitu. Jadi lu harus menanamkan mindset ke orang-orang. Nah, kalau lu pengen makan burger, lu pilih Burger Road. Kenapa pilih Burger Road? Nah, ada alasannya kan. Karena ya patty burgernya tuh diolah sendiri dari daging Australia, terus keju cheddar Australia, homemade mayonnaise, terus gue burgernya dimasak tanpa minyak,
diolah tanpa MSG, tanpa preservatif, tanpa aditif gitu. Jadi emang lu udah punya ini ya, kepercayaan diri atas produk lo gitu. Jadi orang udah otomatis tuh, aduh gue kok pengen ini ya, ingatnya ke sini gitu. Terus udah brand awareness kayak gitu. Nah kan zaman sekarang teknologi udah canggih ya. Jadi pasti untuk promosi itu udah gampang banget kan, lu bisa ngegunain media sosial gitu kan. Terus juga lu bisa jualan di e-commerce, dan juga cara konvensional itu masih oke loh, kayak bikin brosur, terus sebarin ke tempat-tempat ramai, ke sekolah, rumah sakit, itu masih gue jalanin, dan alhamdulillah narik customer untuk datang kayak gitu. Udah terus oke, lu udah punya customer. Nah selanjutnya apa? Selanjutnya kita harus menjaga customer relationship. Itu tuh penting banget kayak yang tadi gue sebutin tuh. Jadi kita bikin list tuh customer siapa aja yang selalu repeat order siapa. Jadi kalau misalkan ada customer order, kita udah tahu pesanan dia apa. Terus berusaha untuk selalu memenuhi kebutuhan customer dengan baik. Jadi misalnya, Vi nanti gue mesen ya jam segini nyampe rumah gue. Nah itu tuh dijaga banget kayak gitu. Dan kalau misalnya ada kesalahan, entah kan kadang-kadang ada kesalahan dari karyawan apa-apa, nah itu kita nggak boleh berpikir 2 kali buat ngeganti, buat say sorry, atau buat gimana caranya supaya hubungan jangka panjangnya tuh terjaga terus kayak gitu. Terus apalagi ya? Nah yaitu kita harus ngejaga kualitas dan konsistensi rasa, itu penting banget. Jadi jangan sampai, benar. iya kan? Hari ini gue mesen enak, terus lusa gue pesen, kok beda ya? Terus misalnya, kok gue pesen di sini enak, yang di cabang sana nggak enak ya? Nah itu benar-benar kita harus jaga kayak gitu, kualitas, konsistensi rasa, dan apalagi zaman pandemi gini ya, kebersihan itu nomor 1 ya, kayak gitu. Dan yang terakhir, kalau emang benar-benar mau serius, nah harus memperhatikan legalitas. Jadi itu juga harus diurus. Oke. Siup NPWP gitu harus ya? Iya, itu harus. Kayak ini juga Haki. Jadi lu harus daftarin brand lo supaya nanti lo dapat sertifikat Haki. Karena kan banyak sekarang ya, kita udah ngerintis capek-capek, tau-tau nama kita dicomot gitu kan. Iya, kayak geprek bensu aja ada 2 ya. Iya, nah gitu. Jadi gue tuh pertama kali gue terjun ini, hal pertama yang gue lakuin, gue ngedaftarin ini Haki gue gitu, daftarin brand. Udah, habis gitu juga NIB, nomor izin berusaha, ya pokoknya yang berhubungan dengan dokumen itu harus diurus. Dan alhamdulillah gue juga udah bergerot, udah bersertifikasi halal MUI. Wih. Alhamdulillah. Baru dapat Desember kemarin. Susah nggak sih itu? Susah banget, tapi ya harus dijalanin, karena ya kalau kita mau berkembang, kita kan nggak boleh mandek di situ gitu. Betul, kan. Nggak boleh setengah-setengah. Benar. Dan hari gini kan orang pada sensitif loh. Ini ada ininya nggak, sertifikat halalnya apa ya, makanya gue emang kelihatannya ribet, tapi ya udah gue jalanin gitu kan. Lo nggak lihat gitu, nggak perlu gitu. Iya makanya, tapi tetap aja masih ada yang nanya, Mbak ini dagingnya halal ya? Kira-kira gimana ya? Menurut Ngana? Iya. Iya. Kayak gitu. Oke. Nah itu berarti kan kalau gue menarik dengan yang kata kalimat konsistensi rasa. Yes. Itu kan kalau ada yang anggapannya, kalau istilahnya kan kalau kayak masak gitu ya, Mas. Mungkin kalau seandainya bikin cake itu kan resepnya udah berapa miligram itu udah jelas, lo tinggal cemplungin blung gitu. Tapi kalau namanya masak, berapa detiknya lo harus ngebalik daging, itu ada juga. Ada. Jadi begitu lo mulai masak nih, kan daging lebar tuh. Nanti kalau udah mau mulai matang dia menciut. Terus terus menciut, pokoknya ya nanti kan akan ada trainingnya. Kayak gitu, jadi standarnya kayak gitu. Banyaknya mayo juga itu berpengaruh. Jadi ini standar dari kita gini, kecuali kalau ada orang ekstra mayo, baru kayak gitu. Itu semua nanti akan diajarin dulu. Oke. Nah ini tadi tips teman-teman udah pada catat belum? Mulai dari namanya lo harus tahu dulu market lo apa. Kemudian branding brand lo harus sesuai dengan dagangan. Benar. Jangan nanti gambarnya kepala ayam gitu, tapi jualannya burger gitu kan. Kayak sekarang kan, kayak
makanan-makanan yang dari luar tuh yang franchise itu kayaknya udah juga mulai bergeser ya, jadi kayak sekarang Hokpen jualan ayam lah gitu kan. Tapi ya mungkin itu sebenarnya buat ini sih nutupin kekurangan penjualan yang lain. Betul. Gitu. Ya mau nggak mau ya, mau nggak mau harus nyoba itu gitu. Nah kayak sekarang KFC kalau sekarang yang di Melawai itu mereka lagi balik lagi ke outlet itu, balik lagi ke yang menu awal gitu. Ada roti gitu, nggak nasi tapi roti gitu kan. Mungkin kalau yang biasa kayak Rika gitu ya, udah lidahnya udah terbiasa dengan roti gitu kan, itu kayaknya lebih cocok gitu kan. Kalau saya tetapnya harus tetap dicocol pakai nasi gitu, sama sambel. Oke. Nah, sama tadi jangan lupa legalitas. Iya, benar. Itu penting. Iya, itu penting. Ribet tapi harus dilakuin. Kalau enggak rugi sendiri. Betul. Terus jangan lupa bayar pajak ya. Iya, benar. Tapi kan kalau kita jatuhnya UMKM, itu ada keringanan-keringanan. Oh, oke. Itu Vini tahu itu semua dari mana sih, Vini? Belajar. Gue belajar lah. Ikut komunitas ini, itu, kayak gitu. Ya emang harus belajar terus setiap hari. Kayak gue dapat sertifikasi halal ini, alhamdulillah gratis loh. Serius? Yes, serius. Itu gue dapat dari LPPOM Sukovindo. Oke, kan Sukovindo emang di surveyor kan emang kan? Iya. Jadi ya emang banyak gitu, emang kita harus pelajarin kayak gitu tuh. Oke. Nah, 13 juta per bulan enggak sekali itu bayar, habis itu bayar. udah selesai. Nggak Rika ada mau? bagi hasil, nggak ada apa. Tapi gue kalau ke Belanda nggak bisa kayaknya sih. Iyalah. Rika kalau mau franchise-nya bayar ke gue 20 juta. Nah, bisa diatur, coba lo ini. Gue agennya ya. Oke, teman-teman, buat teman-teman di sini supaya makin seru lagi, ada 26 orang. Gue mau bikin kuis. Nah, kalau bisa jawab, ini dari info gue semua sumbernya dari semua jawabannya Vini. Jadi kalau teman-teman nyimak nih, pasti tahu jawabannya. Oke, ya. Nah, nanti saya teman-teman, gue akan lihat siapa penjawab yang benar tercepat. Ada 6 pemenang, ya kan? Nah, gue harus nyebutin juga karena di hari ini selain sponsor dari Burger Road, kita juga ada satu sponsor lagi yang luar biasa banget. Namanya, sebentar gue lihat dulu. Namanya ada teman kita. Namanya Diana, mungkin teman-teman masih ingat Diana, dia sekarang ada di Malang. Lucu banget ya. Diana produknya tuh juga lucu-lucu, nama produknya tuh Renata. Cute banget. Ini dia berupa benar-benar handmade. Itu produk-produknya ada tas, ada segala macam. Itu aksesoris. Ada tempat tisu, ada tas anyaman, itu keren. Dan itu kayaknya memang bisa dibuat teman-teman pakai. Oke, pertanyaan pertama biar teman-teman sebelum pada live. Pertanyaan pertama. Tadi kan Vini ngasih tahu nih, dia kerjanya waktu pas pertama itu kan jadi pramugari. Ya kan? Terusnya yang kedua dia pindah jadi PNS gitu. Pertanyaannya adalah siapa yang menjadi menterinya di departemen itu pas waktu Vini kerja? Ayo. PNS-nya lupa. Dulu PNS tadi apa ya Vini ya? Ayo. PNS-nya apa? 2 periode sih itu menterinya. Iya, apalagi 2 periode gitu kan. Siapa yang bisa jawab silakan ketik di chat box. Hadiahnya akan dapat hadiah dari sponsor. Ayo silakan. Ada Mas Maulana, ada Sisi, ada Aditya, ada Evi, ada LB Murdani. Tahun kapan itu? LB Murdani kayak kita SMA kali. Iya, Sudrajat Jiwandono. Waduh. Emang umur nggak nipu ya? Pelita siapa, Ndri? Pelita tuh pelitaan kelima itu. Ayo, jawabannya masih ada yang belum benar. Ayo siapa? LB Murda. Oh, pelita. Oh. Yang baru masuk ada Mas Denny Suharman sama Mas Aryo Ardi. Oke. Buat yang saya ulang yang oke. Waduh, itu benar. Sisi. Aduh. Jawaban pertama dijawab dengan benar oleh
Mbak Sisi, yang yaitu Rian Mizatria Kudu, betul. Oke, Sisi akan mendapatkan hadiah dari sponsor. Sponsornya nanti panitia yang nentuin hadiahnya yang mana. Saya nggak tahu. Oke, thank you. Pertanyaan kedua. Jeng 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 jeng. Yang pertama Sisi. Tadi kan Vini nyebutin bilangnya banyak banget anak 34 yang beli produk gua gitu. Pertanyaannya adalah, sebutin 3 varian burger yang dimiliki oleh Burgerut. Wah, ini kayaknya Indri paling hafal. Kalau yang ngerasa dirinya adalah die hard fans-nya Burgerut, ini bisa jawab. 3 variannya. Kalau susah, dua variannya nggak apa-apa deh, sebutin aja. Tadi udah ada yang di chatbox juga ada yang sebutin nih kayaknya. Ini PP-nya Wiwin Burger nih, dia baru beli loh dari gue kemarin. Wiwin kalau sampai nggak usah jawab, Win. Ayo, kalau teman-teman minimal 2 varian ya, 2 variannya Burgerut. Kalau yang belum tahu, oke. Pimpi, Country Road sama Big Country Road. Iya, betul, benar. Itu yang tanpa keju semua. Yes, berarti ini kayaknya gue cocok di gue nih, Country Road sama Big Country Road. Tanpa keju tuh ya? Iya. Iya, gue takut mata gue biru gara-gara makan keju. Oke, Pimpi, pemenang kedua. Country Road Take Me Home. Ayo, ada umur dari tadi Elme Murdani, ternyata Country Road Take Me Home. Adit ya Allah, masa sih Elme Murdani? Soal ketiga. Oke. Tadi Vini kan bilang bilang kan tadi yang pertama dia jadi pramugari. Jangan nanya nama Raja Arab ya. Terusnya pramugari untuk untuk haji gitu kan. Oke. Nah, terus yang kedua jadi PNS di undernya Pak Rian Mizatria Kudu gitu kan. Nah, pertanyaan yang sekarang. Apa nama kampusnya Vini waktu S1 dan jurusannya apa? Gampang itu. Ayo. Pancasila apaan Pancasila? Oh, aduh, Adit, tanganmu. Penny itu benar tadi. Pertama ya dia. Yang pertama Helen nih Pancasila Perdata. Bentar kita lihat ya dari atas ya. Pancasila, oke, Pancasila doang kan jurusannya. Pancasila sama Perdata, Helen. Bener, Vini? Pancasila Hukum Perdata, ya benar. Bener, Helen. Oke. Helen pemenangnya? Ya, Helen nomor 3. Oke. Soal keempat. Ini Pancasila soal keempat. Tadi kan Vini udah nyebutin tips-tipsnya untuk mengekspansi bisnis selama masa pandemi gitu kan. Salah satunya lu harus daftarin dulu mereknya lu ke Haki gitu kan. Terusnya lu juga harus daftarin juga ke untuk logo halal, bukan logo ya, maksudnya untuk sertifikat halal gitu kan. Lalu juga siapa nama ketua MUI? bukan susah. Itu susah. Pertanyaan tadi udah 4, sekarang pertanyaan keempat ya. Iya, keempat. Di mana lokasi untuk outlet ke-8 yang akan buka minggu depan ini? Sabtu ini. Tadi udah sebutin. Waduh, Isti. Bener tuh. Dia baru beli kemarin ya. Mantap. Belum bukanya dia udah beli loh. Waduh. Hebat Isti. Nanti panitia akan ngasih tahu hadiahnya itu. Isti udah pulang kantor ke Pondok Labu. Pondok Labu outlet kedua. Outlet pertama ada di Adiaksa, outlet kedua ada di Pondok Labu. Oke. Ini kayaknya makin seru. Pertanyaan kelima. Ini yang udah pada pernah coba semua loh. Ini Denny tuh kan. Oke. Kemarin order juga. Alhamdulillah, makasih ya semuanya ya. Oke, mantap. Pertanyaan kelima nih. Oke, tadi kan Vini bilang dianya
jadi PNS udah, terusnya jadi kuliah hukum perdata di Pancasila udah gitu kan. Tadi gue lupa bilang jurusan S2, gue susah tuh. Nggak usah, gue nggak nanya jurusan S2 tadi. Pertanyaannya, Vini kuliah S2-nya di mana? Oh. Wih, siapa yang duluan nih? Rika, ngirim ke Belanda loh. Oke, good. Rika, gue ngirimnya gimana nih? Nggak apa-apa. Rika kan juga panitia, nanti antar panitia aja yang kirim-kirimannya Rika ya. Aduh. Oke, pertanyaan terakhir. Pertanyaan terakhir. Nih. Tadi kan Vini juga udah nyebutin apa namanya? Dia mulai merintis ini sampai akhirnya akan punya sampai 8 outlet gitu kan. Pertanyaannya, tahun berapakah Vini resign dari Kemenhan? Tadi udah disebutin. Waduh, bembeng tuh. Bembeng. Kamu menang. Ternyata nyimak ya, benar ya? Benar Vini 2016? Benar, 2016. Oke. 6 pemenang sudah ada. Ya, 6 pemenang sudah ada, kita semua dan nanti panitia akan kirimin. Jadi kalau saya boleh catat pemenangnya adalah Sisi, kemudian ada Pimpi, kemudian ada Bembeng, ada Helen, ada siapa? Isti ya, Isti, sama Rika. Satu lagi Rika. Pas. Ada 6. Nanti panitia akan menghubungi teman-teman untuk pengiriman hadiahnya. Hadiahnya disponsori oleh Burger Road dan Renata dari Burger Road dari Vini dan Renata dari Diana. Ada di Malang loh. Jauh banget ada di Malang gitu teman-teman. Jadi tak kenal maka tak sayang. Kalau teman-teman ini ajang webinar ini buat teman-teman saling kenalan dan saling bagi ilmu kayak gitu. Oke. Vini, last statement from you. Oke. Kira-kira mau share ke teman-temannya apa? Mau share-nya? Oke. Paling sih yaitu, kalau memang pengen terjun ke wirausaha, pasti itu kan kita keluar dari comfort zone ya. Apalagi yang udah jadi karyawan sebelumnya, kan kita ibaratnya tiap bulan terima gaji, tunjangan, apa-apa. Tapi kalau berwirausaha, penghasilan lu ya tergantung lu. Gitu. Tergantung seberapa rajinnya lu, kalau lu males ya udah. Dapat duitnya segitu-gitu aja gitu. Makanya kenapa harus belajar setiap hari, itu nggak boleh males, harus rajin posting, jadi sebagai reminder ya buat orang-orang, nih produk gue nih gitu kan. Dan juga ini menjaga customer relationship itu penting banget gitu. Oke, berarti mention hai gitu ya, gitu segala macam. Pernah ini nggak sih, Vini pakai TikTok? Hai, gue Vini, gue gitu. Ada TikTok gue bergerot. Oh, oke. Semua media sosial tadi juga disebutin pakai media sosial, tapi jangan lupa brosur pun juga masih loh. Oh, masih itu banget. Misalkan lo sebarin di rumah sakit, di sekolah, di mana itu benar-benar membantu. Oke, thank you banget ya Vini ya atas ininya. Sama-sama. Gue juga punya ini loh, masa orang-orang doang yang dapat hadiah. Buat hostnya gue juga punya. Ini spesial untuk Pak Buyup, agak digeser. Oh ya, kelihatan. Ini spesial loh. Ini gue kirim buat lo. Mudah-mudahan lo suka. Ya. Oke, thank you Win. Wih, udah nyampe ya. Ternyata Zoom ajaib ya. Sebelah-sebelahan ya. Oke, thank you banget loh Win. Ya gitu. Gue buka boleh nggak? Boleh banget. Oke, kira-kira apa ya teman-teman ya? Wah, dapat burger lumayan. Buat makan malam. Tiga gede banget lagi. Ini serius nih, segede gini nih burger lo? Iya, itu yang paling tebel namanya Skyway. Itu khusus buat lo, gue bikinin. Yang gandum buat bini lo, karena kan biasanya cewek kan agak-agak diet gitu. Yang main street buat anak lo. Waduh. Siapa tuh yang mau mampir tuh? Hanya dari ini. Itu Gua Pradi udah di depan gerbang Puri Cinere nih. Thank you banget loh, Vini. Ada ucapannya lagi nih. Sama-sama.
Thank you Vini atas kesempatannya. Mau juga makasih banyak. Ingat tetangga. Dan buat teman-teman, terima kasih semuanya buat udah mau nyempetin udah jam makan malam teman-teman gitu kan. Tadinya cuma hanya 30 menit, ternyata hampir sejam juga loh ternyata kita ngobrolnya bareng-bareng. Gak kerasa ya. Padahal tadinya 30 menit ngomong apa gitu ya, nggak taunya. Nggak apa-apa ya Vin ya, gue pinjam lu 1 jam ya, nanti takutnya anak lo, laki lu enggak lah, gue malah makasih banget loh ada acara kayak begini. Jadi kita juga saling kenal ya, yang mungkin dulu SMA kita nggak kenal, malah sekarang jadi ini kan, silaturahmi juga terjaga, ya kan? Iya, gue ini today kemarin ya, gue baru pertama kali ngobrol sama lu ya. Iya, gue juga. Kalau tahu ada lu 25 tahun yang lalu, apa coba? Cerita akan berbeda ya. Mungkin lo akan ikut Gecita bareng gue. Oh iya. Kok Gecita? Lalu kan nari Jawa katanya. Oh iya, benar-benar. Dan gue kapok gitu, capek banget beneran. Oke, so teman-teman, nantikan webinar selanjutnya bulan depan gitu dengan narasumber yang juga luar biasa. Dan semoga teman-teman dengan webinar ini kita juga selain silaturahmi juga bisa nambah ilmu, bisa nambah peluang bisnis. Apalagi kalau yang ingat, kalau yang mau punya outletnya Burger Road hanya 13.500.000 udah termasuk training, udah termasuk voucher 1 juta rupiah untuk paket standarnya. Kalau teman-teman pengen lebih gede lagi, ya silakan monggo, silakan ngobrol sama Vini. Oke? Sampai ketemu bulan depan. Hai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam semuanya. Bye-bye. Sukses semuanya. Makasih ya semua. Thank you. Thank you Vini. Sama-sama. Ya. Kok kita nggak foto sih, Yup? Oh, foto. Oke, iya foto dong. Yuk. Ini kan perdana. Udah gitu keren banget lagi session today. Masya Allah. Oke, gua hilangin dulu poin pinnya ya. Oke, galeri. Nanti Vin siap-siap, banyak yang naksir nih Vin. Aduh. Gue 10. Yuk, Olin 20. Videonya nyalain teman-teman, kita foto. Ayo video start. Indri. Ayo semua. Yang belum pakai kerudung langsung gubrok-gubrok.